Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana kabarnya? Siang Bu, alhamdulillah. Bu. Oke, hari ini ketemu lagi dengan Ibu Eka untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ya. Jangan lupa nanti kalian kemarin kan sudah saya infokan di grup kelas ya. Modulnya sudah Ibu share di Google Classroom, kemudian absensinya juga linknya sudah ada di Google Classroom, dan saya harap tolong tengok-tengok Google Classroom-nya, wajib ditengok. Untuk memulai pelajaran kali ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Aang dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Aang. Oke, untuk selanjutnya, di pertemuan ini akan membahas tentang hak kekayaan intelektual. Ya, tapi sebelum Ibu masuk ke materi berikutnya, ada yang masih ingat nggak kemarin kita bahas tentang apa? Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang media promosi pemasaran online, Bu. Oke, terima kasih Amelia. Apa itu media promosi pemasaran online? Ada yang bisa jelaskan? Media promosi pemasaran online adalah memanfaatkan perkembangan teknologi dan media informasi di era digital sehingga promosi di era digital melalui online digunakan para penjual. Oke, berarti media tersebut menggunakan teknologi ya dalam mempromosikan produknya ya. Bagus Anissa. Nah, untuk kali ini kita akan masuk tentang hak kekayaan intelektual. Nah, untuk materi kali ini itu adalah 3.14 menerapkan pengajuan hak kekayaan intelektual, 4.14 membuat pengajuan dokumen untuk perolehan hak kekayaan intelektual. Tujuan pembelajaran kita kali ini, di pertemuan ini, yang pertama, kalian dapat menguraikan hak kekayaan intelektual dengan mandiri, artinya kalian bisa sendiri. Yang kedua, kalian bisa menyimpulkan prinsip dan manfaat hak kekayaan intelektual dengan komunikatif, artinya kalian bisa komunikatif. Yang ketiga, kalian dapat mengkategorikan macam-macam hak kekayaan intelektual dengan benar. Yang keempat, kalian dapat merumuskan tata cara pendaftaran hak kekayaan intelektual dengan tepat. Yang kelima, yang terakhir, kalian dapat menentukan tata cara pendaftaran hak kekayaan intelektual dengan benar ya. Nah, kemudian ini adalah peta konsepnya. Kemudian selanjutnya, capaian pembelajaran kita kali ini di pertemuan hak kekayaan intelektual, saya memiliki video sekilas saja tentang pengenalan hak kekayaan intelektual. Kenapa kenapa ada barang palsu dan kenapa ada barang original? Mungkin karena yang ori itu kan biasanya kan bahan-bahannya kan yang sangat kualitas banget kan Bu ya. Dan itu pun yang lebih mahal. Mungkin saya lanjutin Jafar, Bu. Ya, silakan. Mungkin maksud Jafar seperti ini. Jadi kan biasanya barang itu ada yang original, ada yang palsu, ada yang KW juga. Biasanya produk original itu emang dari mereka mulai dari bahannya, harganya itu terkadang ada yang mahal juga. Mungkin karena ada palsu atau KW-nya ini lebih ke harganya lebih terjangkau. Oke, bagus Anissa. Tentang hak kekayaan intelektual, apa sih hak kekayaan intelektual itu? Hak kekayaan intelektual itu suatu hak kekayaan yang diberikan untuk seseorang yang memiliki kekayaan intelektual yang Dilindungi. Ada lagi? Hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Betul ya, yang tadi dijelaskan sama Amel, sama Jafar, terima kasih. Ini adalah dasar hukum. Apa sih manfaat haki? Saya. Ya, silakan. Manfaat haki untuk dunia usaha sendiri, yaitu perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya.
dari inventor. Jadi kalau inventor itu menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok. Oke, bagus. Manfaat hak pemerintah. Punya manfaat. Beberapa sisi pemerintah yang menerapkan hak tingkat WTO. Ya, ruang lingkup haki ada 2, hak cipta dan hak kekayaan industri. Apa itu hak cipta, nak? Hak cipta? Bu, Ya, Andi? hak cipta adalah hak eksklusif hanya. Hak cipta itu adalah hak eksklusif bagi pencipta atau menerima hak. Nah, sekarang lanjut, hak kekayaan industri. Ada yang bisa jelaskan tentang merek? Ibu, Ya, silakan. Siapa? seperti gambar, di sini ada Ruben, Geprek Bensunya, punya Ruben Onsu dan Beni Sujono. Sebetulnya pada awalnya itu yang punya duluan itu kan dari Geprek Bensu Beni Sujono ini. Cuman karena Beni Sujono ini tidak menggunakan hak cipta, hak patennya. Jadi Ruben Onsu ini seperti mengikuti, namun Ruben Onsu dari Geprek Bensu ini sudah mendaftar ke hak paten. Ya, oke. Terima kasih, Anissa. Bagus ya. Oke, lanjut ke desain industri. Ya, desain industri itu seperti contohnya di sini mobil, biasanya mobil itu berbeda-beda merek. Cuman untuk dari desain industrinya itu ya contohnya dari misalnya Toyota dengan Xenia Avanza berbeda. Itu berbeda jadi industrinya itu dari berbeda merek. Oke, makasih ya. Betul ya, contohnya itu Avanza sama Xenia. Kelihatannya sama nggak sih? Yang selanjutnya rahasia dagang nih. Ada yang bisa jelaskan tentang rahasia dagang? Saya bisa, Bu. Ya, silakan. Sebagai contohnya adalah pegawai KFC. KFC sendiri kan punya rahasia tepung yang berbeda. Nah, jika pegawai itu sudah tidak bekerja di KFC dan membuka usahanya sendiri, maka rasanya akan berbeda dengan rasa KFC. Terima kasih, Andi. Ibu kasih contoh tentang ilustrasi haki. Nah, dalam gambar ini kan jadi kalau bermerek itu biasanya kayak Acer, Asia, Nokia. Biasanya kan kalau di HP dulu kan di depannya. Tapi kalau sekarang merek belakang, di belakang casingnya pasti ada. Nah, yang kedua itu desain. Ini kan pasti berbeda dari merek-merek lain kan. Jadi penampilannya itu berbeda. Kalau dari gambar tersebut itu mirip kayak di PC Windows 8 ya. Nah, lalu di sini ada hak patennya. Di sini ada hak paten. Nah, di hak patennya itu penemuan teknologi yang berupa alat atau komputer dalam ukuran kecil dapat dimasukkan ke dalam saku. Jadi hak patennya ini kayak bentuk HP-nya. Lalu ada desain tata letak. Jadi untuk desain tata letaknya ini untuk menarik atau mempermudah untuk membeli itu buat mengendalikan suatu produknya ini atau yang bisa untuk dipakai. Lalu di dalam aplikasi ini, di dalam handphone ini udah ada hak cipta atau aplikasi tersembunyi di HP tersebut. Oke, terima kasih Jafar. Bagus sekali penjelasannya, bagus. Tugas kali ini yang pertama mengidentifikasikan masalah kasus. Nanti akan Ibu paparkan kasus. Kemudian yang kedua adalah masalah kasus yang Ibu paparkan itu berdasarkan kehidupan nyata atau real yang terjadi pada saat ini. Nah, Ibu akan membagi beberapa siswa ya, beberapa kelompok yang terdiri dari 4 siswa atau 3 siswa. Yang keempat selanjutnya, setiap kelompok itu harus menganalisa kasus yang terjadi. Karena Ibu akan mengangkat hak cipta, hak paten, dan hak merek. Ya. Yang kelima, kalian berdiskusi dengan kelompok, dengan analisa kasus tersebut. Yang keenam, mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Sampai sini paham? Nah, ini tugasnya juga sudah di-share di Classroom, LKPD-nya juga sudah ada di Classroom ya. Kalian apakah sudah kelompok 1? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 2? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah, Bu. Kelompok 1 ya. Yang lain tolong dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya mewakilkan kelompok 1. Nama saya Nisa Zahra Maulana, dan kelompok saya dari Rizky Artadila, Mutiara Fani Saputri, dan Amelia Andriani.
kami diskusi tentang TikTok digugat. Hasil diskusi kami, analisa kasusnya, TikTok disebut secara tidak sah dan tanpa izin melakukan penggandaan, pengedaran, dan penyebaran lagu-lagu pada master sound atau master rekaman milik PT Digital Rantai Maya, yaitu PT Digital Rantai Maya. Selain meminta penggantian uang atas kerugian materi, PT Digital Rantai Maya juga meminta TikTok untuk memasang iklan yang menyatakan kesalahan di media cetak nasional selama 3 hari berturut-turut. Proses hukum ini masih dalam tahap pendaftaran di pengadilan negeri. Adapun sidang pertama yang akan digelar pada 22 April 2021. Ada di bulan April kemarin. Berikut isi yang ingin disampaikan. Yang pertama, menyatakan bahwa perjanjian kerjasama antara PT Digital Rantai Maya dengan Virgon Teguh Putra tentang label produk rekaman tertanggal 3 November 2015 adalah sah. 2. Menyatakan PT Digital Rantai Maya pemegang hak cipta yang sah secara hukum atas karya cipta lagu-lagu. Yang ketiga, menyatakan TikTok telah melakukan pelanggaran terhadap hak terkait atas hak cipta milik PT Digital Rantai Maya. Menghukum TikTok untuk mengganti uang PT Digital Rantai Maya sebesar 3 miliar 100 juta rupiah karena secara tidak sah dan tanpa izin melakukan penggandaan, pengedaran, dan penyebaran lagu-lagu. Menghukum TikTok untuk mengganti uang kerugian secara imaterial kepada PT Digital Rantai Maya sebesar 10 miliar rupiah karena PT Digital Rantai Maya mengalami keresahan menyebabkan terganggunya kegiatan bisnis PT Digital Rantai Maya yang di masa yang akan datang. Menghukum TikTok untuk memasang iklan menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan permohonan maaf kepada PT Digital Rantai Maya di harian Kompas selama 3 hari secara berturut-turut. Menghukum untuk membayar uang paksa atas keterlambatan pembayaran ganti rugi sebesar 10 juta rupiah setiap hari keterlambatan pembayaran. Menghukum TikTok untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara Aquo. Sekian dari hasil analisa kasus kelompok 1. Terima kasih Anissa. Ada yang bertanya untuk kelompok 1 presentasi, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, apa saja sih syarat untuk pengajuan hak cipta? Apa saja syarat untuk pengajuan Bu. hak cipta? Ya, silakan dijawab. Syarat untuk pengajuan hak cipta yang harus dilengkapi untuk mendaftarkan hak cipta atas nama perorangan. Lengkapi dokumen yang terdiri atas 1. Surat kuasa ditandatangani di atas materai 6.000. 2. Surat pernyataan keaslian karya sampel karya. Oke. Kalian sudah memaparkan hasil dari presentasi atau diskusi kalian. Oke, terlihat presentasi Ibu. Nanti di Google Classroom juga ada evaluasi. Ya, evaluasi pengetahuan sudah Ibu share juga di Google Classroom linknya. Oke, sampai sejauh ini ada yang bisa memberikan kesimpulan kita belajar tentang sejauh mana tentang HAKI. Kesimpulannya, HKI itu kekayaan intelektual, hak eksklusif yang diberikan satu hukum atau peraturan kepada seseorang atau kelompok orang atas karya ciptanya. Oke, terima kasih Rosa. Ada lagi, Nak? KI memberikan manfaat bagi dunia usaha, inventor, pemerintah, adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain. Oke, bagus Anissa. Ada lagi? Ya, Jafar, silakan. Contoh dari hak cipta bisa dari buku, lagu, atau musik, terus lukisan, gambar, sisiran, seni pahat, patung, dan keramik ataupun seni batik. Oke. Berarti sudah paham ya tentang materi kali kita ini ya? Sudah paham ya? Tentang hak kekayaan intelektual ya? Oke, bagus. Semuanya kita kasih tepuk tangan untuk pembelajaran hari ini. Mengakhiri pertemuan kali ini, silahkan dipimpin doa, Jafar. Pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pembelajaran hari ini, semoga kita pahami dan mengerti pada wawasan kita untuk bertambahnya ilmu kita. Alangkah baiknya sebelum kita tutup pembelajaran ini, berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Jafar. Oke, terima kasih anak-anak. Gunakan protokol kesehatan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi Silakan di live wabarakatuh. grupnya. Oke, silakan di live grupnya. Oke, terima kasih.